Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Sekali lagi salam. Saya tahu kita semua mengantuk karena tadi malam ada beberapa orang yang ikut malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 365 hari sudah kita lewati di tahun 2013. 8.760 jam sudah berlalu di tahun 2013. Banyak peristiwa yang sudah terjadi, baik itu sukacita bahkan dukacita yang sudah kita alami di tahun 2013. Ada keberhasilan yang terjadi di tahun 2013. Berhasil punya pacar baru, berhasil menikah, berhasil menjadi PNS, berhasil berdiri di mimbar untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya bersyukur di 2013 saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah selama 2 hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak keberhasilan yang terjadi di tahun 2013. Tetapi ada juga kegagalan di dalam tahun 2013. Ada kegagalan di tahun 2013, gagal kuliah semester 3, semester 5, akhirnya harus putus kuliah karena biaya yang tidak bisa. Tidak lulus PNS, sudah tes PNS 4, 5 kali, 6, 7 kali, tidak pernah lulus. Seperti saya, sudah tes PNS 3 kali, tidak pernah lulus PNS. Putus cinta, pacaran 5, 6 kali, akhirnya harus putus cinta. Cinta bertepuk sebelah tangan. Dan masih banyak lagi kegagalan yang terjadi di tahun 2013. Ada banyak peristiwa yang seringkali terjadi di tahun 2013, peristiwa menghebohkan di Kota Kupang. Kalau kita pernah mendengar beberapa waktu yang lalu, buaya muncul di Ketapang 1, dan itu sangat menghebohkan. Saya tidak tahu saudara heboh atau tidak, tapi saya heboh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya orang takut turun laut untuk pergi memancing, nelayan dan lain sebagainya. Ada lagi banyak persoalan yang terjadi di tahun 2013. Orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kita kehilangan orang tua kita. Kita kehilangan saudara-saudara kita. Kita kehilangan orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan ambil sebelum menikmati tahun 2014. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati tahun 2014. Ada banyak orang di luar sana tidak memiliki kesempatan seperti kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah kenangan di tahun 2013. Lalu tadi malam dalam pergantian tahun, apa yang kita buat? Tadi masuk gereja, soalnya tiba-tiba kasih tahu, aduh Kak, tadi malam dari mama pun jatuh hampir terlepas. Kenapa? Karena kembang api begitu banyak. Ada banyak orang yang mengisi tahun 2013, pergantian tahun 2013 dengan berbagai macam kebiasaan seperti pesta kembang api. Saya dapat SMS, mari saksikan pesta kembang api di depan Kupang. Tetapi saya ditugaskan untuk berkhotbah, jadi saya tidak pergi. Padahal ada yang ajak, Kak, untuk rolling kok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang pawai keliling Kota Kupang, ada yang doa bersama. Kebetulan saya tadi malam, saya heran juga mama di rumah, kakak sudah mau pinotong, mama bilang tepat jam 12 kita doa. Tidak ada yang namanya jam 10 atau jam 11, tepat jam 12. Bapak Ibu, ada yang tukar kado, ada yang tahun baru dengan pacar yang baru. Masing-masing orang punya cara untuk melepaskan tahun yang lama dan menyambut tahun baru, seperti yang telah kita bahas tadi. Tetapi sebagai orang percaya, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Dan apakah hal itu? Mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku
yang sekarang sudah tumbuh sebelum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gunung dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung hutan, sebab aku telah membuat air memancar di padang gunung dan sungai-sungai di padang belantara, umat untuk memberikan minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang bukan saja mendengar tetapi mau melakukannya itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Mendasari perjalanan hidup di tahun 2014 ini, firman Tuhan datang, yang telah kita baca tadi adalah firman Tuhan datang kepada bangsa Yehuda yang sementara berada di dalam pembuangan di Babel. Mengapa mereka sampai berada di Babel? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah hukuman Allah bagi dosa-dosa mereka, terutama dosa penyembahan berhala. Mari kita melihat dalam 1 Raja 14 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bayangkan kalau ada 10 bukit yang tinggi dan 100 pohon yang rimbun di Israel. Semuanya penuh dengan tiang-tiang berhala dan tempat-tempat pengorbanan. Bapak Ibu, bukan saja itu, celakanya lagi adalah mereka melakukan pelacuran bakti. Bukan saja menyembah berhala, tetapi mereka melakukan pelacuran bakti. 1 Raja 14 ayatnya yang ke-24. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri ini. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Pelacuran bakti di sini adalah satu upacara yang diwarnai dengan hubungan seks, dan upacara ini biasa dilakukan dengan cara berhubungan seks sesama jenis. Jadi laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dosa mereka yang amat besar ini membuat mereka merasa mereka begitu hebat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan menghukum mereka dengan menggunakan bangsa Babel yang menyerang mereka selama 3 kali. Jadi akibat dari semuanya itu, Tuhan menghukum mereka dengan menggunakan bangsa Babel yang menyerang mereka selama 3 kali. Dan pada akhirnya menghancurkan kerajaan mereka dan membawa mereka bersama semua raja-raja mereka ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hukuman Allah terlihat dalam penyerangan yang kedua. Kerajaan mereka hancur dan mereka semua ditawan dan dibawa ke Babel. 2 Raja-Raja 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang besi dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jumlah yang dibawa ke Babel adalah 18.000 orang. Itu terdiri dari 1.000 orang dalam ayat yang ke-14, 7.000 orang dalam ayat yang ke-16, dan 1.000 orang pandai besi. Bapak Ibu, juga bukan itu saja, tetapi Nebukadnezar ambil semua perkakas-perkakas di dalam bait Allah sehingga dibawa ke Babel. Jadi bukan saja orang-orang perkasa, bukan saja orang-orang yang pandai, bukan saja orang-orang yang hebat, yang jago, tetapi seluruh harta kekayaan yang ada di Yerusalem semua dibawa ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu pada penyerangan yang ketiga, di situ kita melihat bahwa Raja Sedekia dan anak-anaknya dicungkil matanya dan seluruh pembesar kerajaan disembelih. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja 25 ayatnya yang ke-7. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya kedua belah matanya Sedekia, lalu dia dibelenggu dan dirantai dengan tembaga dan dibawa ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan rakyat yang masih sisa saat itu adalah rakyat-rakyat yang kecil, rakyat-rakyat yang miskin,
seperti saya, Tanukar, Katompel, dan Ama Haleluya itu tinggal di Yerusalem. Tetapi seperti Pak Esra, Kakak Sonya, Dr. Bobby, semua diangkut ke Babel karena tenaganya besar-besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kota Yerusalem sendiri di bumi hanguskan. Kota yang selama ini diagung-agungkan, akhirnya di bumi hanguskan, dirobohkan. Tembok Yerusalem diratakan dengan tanah. Rumah-rumah termasuk bait Allah yang berada di dalamnya dibakar habis. Begitu kejamnya Raja Babel saat itu. Bapak Ibu Saudara, pada masa inilah bait Allah Salomo yang megah itu menjadi kebanggaan Israel Raya menjadi musnah. Lebih menyedihkan lagi bahwa perkakas bait Allah yang masih tinggal diambil seluruhnya ke Babel. Semua yang ada di bait Allah itu diambil semua dibawa ke Babel. Mari kita melihat dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 13 sampai 15. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyedok-penyedok, pisau-pisau dan cawan-cawan dari segala perkakas tembaga dipakai untuk penyelenggaraan kebaktian diambil mereka. Juga pembarangan-pembarangan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Sendok-sendok, garpu-garpu diangkat semua dibawa ke Babel. Maka habislah segala sesuatu yang ada di dalam bait Allah. Semua diangkut dan dibawa ke Babel, termasuk tabut perjanjian di mana berisi 2 loh batu dan 10 buku Musa. Semua itu diangkut ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua itu terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Sejak itu orang Yehuda berada di dalam pembuangan di Babel. Sudah tentu mereka menjadi sangat sedih karena semuanya ini. Mereka menjadi sangat kecewa, mereka menjadi sangat putus asa, hilang harapan bahkan iman mereka. Mereka seringkali mencucurkan air mata ketika mengingat kembali tanah air mereka. Mazmur 137 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gadarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Menyanyikanlah bagi kami nyanyian daripada Sion. Bagaimana kita dapat menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langit. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacita. Dalam kondisi semacam ini, firman Tuhan datang kepada mereka. Sebagaimana yang telah kita baca tadi dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Firman ini memberikan penghiburan dan pengharapan dalam hati mereka. Ada semacam kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada mereka setelah mereka apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam konteks ini, kita yang memasuki tahun baru, mungkin tepat juga kita melihat kesempatan baru yang diberikan Tuhan di dalam firman-Nya kepada bangsa ini. Nah, apa saja sih yang diberitakan Tuhan untuk kita? Mendasari firman Tuhan hari ini yang akan kita belajar bersama-sama sebagai patokan ketika kita melangkah di tahun 2014 adalah poin yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama adalah melupakan dan tidak mengingat masa lalu. Tuhan menyuruh umatnya untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi masa lalu. Firman-Nya dalam Yesaya 43
kehilangan pengharapan terhadap Tuhan. Memang benar seringkali ketika kita tidak bisa melupakan masa lalu yang buruk, kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang akan menjadi sukar. Yang ada hanyalah kesedihan, kekecewaan, kebencian, dendam, sakit hati dan lain-lain. Hatiku hancur mengenang di kau. Saya tidak tahu ini, kalau mau lebih tahu silakan tanya Pak Yunus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada umatnya. Jangan lagi mengingat-ingat semua yang sudah lewat. Jangan lagi mengingat-ingat semua yang sudah terjadi. Jangan lagi mengingat-ingat semua yang sudah berlalu. Salah satu kunci untuk meraih kesempatan baru dari Tuhan adalah dengan cara tidak mengingat lagi semua kegagalan-kegagalan kita. Tidak mengingat kembali kesedihan dan sukacita yang sudah kita alami di tahun 2013. Tidak lagi mengingat semua yang terjadi di masa lampau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena hari ini adalah hari yang pertama di tahun 2014, Allah mau kita melupakan masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi. Jangan ingat-ingat lagi apa yang di belakang kita. Jangan ingat-ingat lagi kekecewaan yang orang lain buat terhadap kita. Jangan ingat-ingat lagi semua kebencian dan lain sebagainya. Akhirnya membuat kita putus asa, hilang harapan dan lain sebagainya. Memang merupakan sesuatu yang buruk di masa yang lalu bukanlah perkara yang gampang. Saya tahu saudara dan saya susah sekali melupakan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Ini jelas berhubungan erat dengan otak kita. Siapapun pasti punya otak. Kak Taufil punya otak, Kak Dede, Pak Yunus, Pak Esa, semua kita, saya punya otak. Kalau sudah dewasa, berat otak kita kira-kira 1,5 kilo. Malam saya sudah, kalau saya omong salah silakan ke dokter Bobi, karena tadi malam saya sudah tanya ke dokter Bobi. Bapak Ibu, tidak peduli kesi luarnya bagaimana. Saya jelek, tetap 1,5 kilo. Saya cantik, tetap 1,5 kilo. Saya gendut, tetap 1,5 kilo. Saya kecil, tetap 1,5 kilo. Semua beratnya sama. Yang bikin bedanya adalah bahwa seberapa besar otak kita dipakai. Banyak orang memakai 1%, banyak orang memakai 5%, banyak orang memakai 10%, banyak orang memakai 15%, dan kata dokter Bobi tadi malam paling banyak pakai 30%. Kalau saya ya paling 5%, kalau Pak Esa ya 30%. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi kebanyakan orang rote pakai 30%. Karena kebanyakan wokole kata orang Sabu. Orang Sabu jangan kasih tahu orang rote apa artinya wokole. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi biar hanya 1% saja kita paling sering pakai untuk mengingat hal-hal yang lain. Ketika duduk sendiri, aduh Tuhan dan lain-lain. Apa saja yang biasa kita ingat? Hubungan yang gagal, pacar suka si putus dari bulan ini, pacar suka si putus dari bulan Maret, masih ingat tadi malam. Aduh kalau soalnya di malam kita rolling sama-sama di sini. Pertengkaran suami istri, sebentar dari Maret gara-gara bapak tua bikin malu, minum mabuk, baterai, masih ingat tadi pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus ada sebuah keluarga yang beberapa tahun baru menikah. Tiap hari kalau persoalan kecil mereka berkelahi terus, dan setiap kali berkelahi bapaknya sering keluar, "Mama, lu cantik tapi bodoh." Tiap kali bapak lain, "Bang, Mama, lu cantik tapi bodoh, lu cantik tapi bodoh, lu
Dia pergi di kamar dan menangisi semua yang dikeluarkan oleh suami. Kasihan Dita. Tapi tiap hari bertengkar, suaminya mengeluarkan Dita terus. Luli, cantik tapi bodoh. Tiap hari persoalan kecil dia kasih keluar itu kata terus. Lambat laun mama tua suka kodok. Dia bangun dan bilang, "Papa, Dita tahu Dita ini cantik tapi Dita bodoh. Karena Dita cantik makanya rumah Dita. Tetapi karena Dita bodoh, waktunya rumah masuk Dita dengar." Bapak Ibu Saudara, pertengkaran mertua dengan menantu. Yang mantu kasih pica piring pada bulan Maret, orang tua masih ingat dari pagi. Ih, coba itu piring dan kasih pica, sebelum bisa pakai tahun baru. Perbedaan pendapat di dalam pelayanan dan majelis. Begitu bilang kakak dan dari situ itu kunci salah. Masih terus ingat dan lain sebagainya. Bisnis yang sudah gagal, orang bawa lari uang usaha. Aduh Tuhan, ini kalau suami dari usaha sudah usaha yang bangkrut dan lain-lain. Kesalahan orang lain, kesalahan dosa dan kesalahan kita sering kita ingat. Aduh Tuhan, ini kita sebuah dosa tahun lalu, Tuhan ampuni beta dosaku. Padahal itu sudah dibereskan di hadapan Tuhan. Kesalahan orang lain, mira setitik merusak susu sebelah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dosa suami, dosa istri, dosa anak, seringkali kita ingat. Harus disadari bahwa kebanyakan kita suka sekali mengingat hal-hal yang lalu yang justru menyukarkan dan menyebabkan kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Ketika kita masih mengingat masa-masa lalu yang menyedihkan kita, disitulah kesempatan untuk iblis menggoda kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk melupakan hal-hal yang telah lalu. Mengapa? Karena Tuhan pun melakukan hal yang ingin ketika Dia melupakan kesalahan-kesalahan kita semuanya yang sudah dibereskan di hadapannya. Ini nampak di dalam bacaan kita di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendeta, tetapi di masa mudanya dia sering sekali berbuat dosa yang besar di hadapan Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendeta, dia sudah beresan ikut di hadapan Tuhan. Dan ketika dia ditabiskan menjadi pendeta, dia ditugaskan di salah satu pelosok kecil, desa terpencil di luar, jauh sekali dari keluarganya. Tetapi walaupun dia sudah jadi pendeta, masih saja terbayang dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Di desa itu ada satu ibu yang mendapat penglihatan dari Tuhan dan sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk datang bertamu di rumah ibu tersebut. Dia datang bertamu, ibu, "Mari Bapak Pendeta, duduk. Saya sediakan teh untuk Bapak nikmati." Sambil bercakap-cakap, sambil berbicara mengenai pelayanan, dia melontarkan satu pertanyaan. "Ibu, saya dengar apakah Ibu mendapat penglihatan dan sering berbicara dengan Tuhan?" "Oh iya Bapak Pendeta, saya mendapat penglihatan dan biasa bercakap-cakap dengan Tuhan." Dia malu, dia takut. Aduh Tuhan, pasti mama tua tahu kita buat dosa apa. Akhirnya dengan kesungguhan hati dia coba, "Mama Pendeta, bisakah mama bertanya kepada Tuhan, kita buat dosa apa di masa muda?" Pulang, akhirnya dia pamit pulang. "Mama, beta pulang dong." "Oh iya Mama Pendeta." Akhirnya dia pulang. 1 minggu lewat, 2 minggu lewat, 3 minggu, dia memberanikan diri untuk bertamu ke rumah ini. "Selamat siang Ibu." "Oh mari Bapak Pendeta." Tetapi dia dalam keadaan yang malu sekali karena pasti dia tahu ada mama tua yang berbicara dengan Tuhan tentang dosa. Akhirnya singkat cerita dia tanya kepada mama tua, "Mama, maksudnya aku di Bapak tua berdosa apa?"
dosa dan kesalahan orang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang akan kita belajar bersama-sama adalah Tuhan menyuruh umatnya untuk melihat apa yang di depan. Melihat apa yang di depan. Kalau kita sudah tidak mengingat lagi apa yang sudah terjadi di masa lampau, kita bisa melihat apa yang di depan kita. Yesaya 43 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Dari ayat ini kelihatan yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan mau agar bangsa Israel mengarahkan pandangan mereka pada pembebasan Allah yang Allah lakukan buat mereka, dan membawa mereka pulang kembali ke tanah mereka sendiri. Ada mengkrat berkata, Yesaya menunjuk pada pembebasan mereka dari Mesir dan melintas Laut Merah. Dari sini ia menjanjikan bahwa kuasa yang sama pula yang akan menembus mereka dan bawa mereka kembali. Ini akan menjadi kisah luar biasa yang baru bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembebasan ini bisa mereka alami saat mereka bisa mengarahkan pandangan mereka pada karya-karya Allah. Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan menunjukkan berbagai macam mujizat, berbagai macam keajaiban. Allah yang sama yang bisa membawa mereka kembali pulang dari Babel ke tanah air mereka. Dan ini menjadi kenyataan pada tahun 537 sebelum Masehi, di mana kerajaan Persia yang berkuasa setelah kehancuran Babel di bawah Raja Kores, bangsa Yehuda diizinkan pulang ke tanah air mereka di bawah kepemimpinan Zerubabel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jumlah orang Yahudi yang ikut pulang pada saat itu adalah 42.360 orang, tidak termasuk budak-budak dan penyanyi. Dalam Esra 2 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-65, di situ dikatakan, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang pada mereka, dan 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, juga di dalam pemulangan ini Kores mengizinkan orang Yahudi untuk membawa perkakas-perkakas baik Allah yang dulu sudah dirampas. Esra 6 ayatnya yang kelima di situ dikatakan, dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pulang ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruh ke dalam rumah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan saja mereka dipulangkan, tetapi mereka mengambil kembali semua yang sudah dirampas oleh Raja Babel. Selanjutnya rombongan yang kedua pulang pada tahun 457 sebelum Masehi, 80 tahun setelah rombongan yang pertama. Atas izin Raja Artasasta dan rombongan dipimpin oleh Imam Esra. Dalam Esra 7 ayat 11 sampai 13, di situ dikatakan, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra. Artasasta raja segala raja kepada Esra, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang yang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Jadi di situ mereka pulang, disuruh pulang, dan akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sekitar 6.000 orang dalam rombongan yang kedua. Selanjutnya ada rombongan yang ketiga, rombongan yang pertama, rombongan yang kedua, rombongan yang ketiga menyusul pada tahun 445
mereka dengan iman. Belajar dari karya-karya besar yang di depan mereka, walaupun saat itu belum terjadi. Adalah cara lain untuk menikmati kesempatan yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Dalam kaitan kita saat ini adalah kunci untuk menikmati kesempatan baru yang akan Allah kerjakan bagi kita adalah kita harus belajar melihat ke depan. Jikalau kita melihat perjalanan hidup kita di depan, maka hidup kita tidak hanya ada hal-hal positif. Hidup kita di tahun 2014 bukan adalah hal-hal yang enak, tetapi ada juga tantangan, ada juga persoalan, ada juga masalah, ada juga sakit penyakit dalam berbagai bentuk. Tetapi sebagai orang beriman, pada saat kita melihat ke depan, kita juga bisa melihat janji-janji Tuhan untuk kita di masa depan. Pada waktu kita melihat itu, maka kita juga bisa melihat peluang-peluang baru di depan kita yang Tuhan bukakan bagi kita. Peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kita. Kesempatan baru buat saya adalah 4 tahun GKIN, 5 tahun GKIN berdiri. Saya terlalu sulit untuk menjawab iya ketika disuruh berlomba. Dan ada majelis banyak yang tahu kayak saya tahu. Saya kalau ditunjuk ke kakak ya, dengan mencucurkan air mata supaya ada rasa iba dari manis. Tetapi itulah tanggung jawab pelayanan. Saya jujur sedih beberapa hari yang lalu. Saya tidak sangka kalau saya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berlomba. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saya dari malam ini saya berdoa, Tuhan turunkan hujan, Tuhan supaya berhenti ini kembang api supaya saya bisa tidur karena stres. Ada yang SMS atau membahas dunia biasa. Ini kesempatan-kesempatan baru yang akan Tuhan bukakan buat kita. Kalau memang dalam perjalanan hidup nanti ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita hadapi, kita melihat ada janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dan akan Tuhan lakukan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, intinya adalah sebagai orang yang beriman, kita harus percaya janji Allah untuk masa depan kita. Sehingga pikiran kita bukan hanya berpotongan pada masa lalu. Pikiran kita memandang ke depan, bahwa ada karya-karya Allah yang akan Tuhan kerjakan di depan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penjual koran, anak kecil yang berjualan koran di emperan pom bensin. Dan kebiasaan ini sudah dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya. Suatu hari ketika mereka sedang berjualan, tiba-tiba awan gelap guntur sekilat menyambar di langit. Kelihatannya akan turun hujan besar. Tetapi apa yang terjadi? Semua teman-temannya pada pulang. Hari pulang hujan, pasti menjual koran besok main lanjut. Tetapi ada satu anak kecil yang terus saja dia mengikat korannya pakai plastik, menarik korannya di plastik dan terus berjualan. Hujan turun deras sekali, tetapi dia tidak peduli. Akhirnya dia melihat ada motor Onto masuk isi bensin, pak koran, ibu-ibu koran. Semua mata tertuju pada dia karena hanya satu saja yang jual koran pada saat hujan besar. Akhirnya ada beberapa orang yang berteduh di emperan pom bensin. Dia satu bapak bertanya kepada dia, kenapa lu terus berjualan walaupun pakaian sudah basah nih? Dia tidak peduli, dia nah kesian hujan semakin besar, kau pulanglah. Dengan mata yang bersinar-sinar dia katakan, oh saya tahu memang hujan gelap, saya tahu memang hujan besar, saya tahu memang guntur kilat sambar, tetapi saya percaya bahwa matahari akan bersinar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang betul awan gelap, hujan besar, tetapi anak ini mempunyai pandangan ke depan.
melihat bahwa matahari akan bersinar. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan terang, dan bulan dan bintang memancarkan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memandang karya-karya Tuhan di depan kita, ada banyak tantangan, pengalaman di tahun 2014, persoalan di tahun 2013, usaha kita di tahun 2013 yang sudah bangkrut. Mari kita melihat ada janji Allah yang Tuhan sediakan buat kita. Dalam Yesaya 43 ayat yang kelima, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ini janji Allah kepada umat Israel, dan Dia pun berjanji akan menyertai kita, seperti dalam Mazmur 14 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi orang yang berhidup padanya. Janji Tuhan, janji Allah sempurna ketika kita mengharapkan padanya, kita berharap. Masalah, tantangan, sakit, penyakit, kita percaya bahwa ada janji Allah yang akan Allah berikan buat kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah Tuhan menyuruh umatnya untuk melihat rencana di balik semua peristiwa yang mereka alami. Melihat rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang mereka alami. Dalam Yesaya 43 ayat 21 di situ dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bagaimana yang sudah dijelaskan tadi ketika firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya, keadaan dan kondisi bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Mereka dibuang karena mereka tidak setia, mereka dibuang karena mereka tidak taat, mereka dibuang karena mereka tidak masyhurkan nama Tuhan. Dalam kondisi yang terpuruk seperti ini, Allah menjanjikan bagi mereka bahwa mereka tidak selamanya dalam keadaan seperti ini. Tidak selamanya mereka akan dihukum, tidak selamanya mereka akan dibuang. Jika mereka melihat pada kenyataan saat itu dalam pembuangan, mereka hanya melihat apa yang ada di depan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah mereka terbuang, mereka disiksa, mereka dihukum, mereka dianiaya, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya ini adalah pembentukan Allah kepada mereka. Allah memakai penderitaan itu sebagai sarana untuk mendidik umatnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel ada bangsa yang tidak tekun. Kalau tidak tekun, silakan tanya ke Tofel dan Pak Isa. Mereka lebih bisa menjelaskan. Tadi saya tanya Pak Tofel, tidak tekun itu apa? Dia bilang di sini sultan air, sukejang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang memang betul-betul sadis. Kalau kita melihat kembali khotbah Pak Isa tentang Israel secara umum, tentang zaman-zaman hakim-hakim, bangsa Israel itu hidup dalam lingkaran setan. Lingkaran setan artinya mereka hidup dalam siklus yang berputar. Tuhan menghajar mereka, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka, mereka kembali lagi menyembah berhala dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan bangsa Israel saat itu memang betul-betul tidak tekun. Sudah diampuni masih juga, sudah diampuni masih juga, sudah diampuni masih juga. Di sini mereka selalu gagal untuk memuliakan dan memasyhurkan nama Tuhan. Tuhan selalu memukul mereka dengan keras melalui pembuangan di Babel, kehancuran kota kebanggaan mereka, kehancuran bait Allah kebanggaan mereka. Selama puluhan tahun mereka di negeri orang asing yaitu Babel. Tetapi akibat dari semua itu, saudara, mereka benar-benar bertobat.
sejak dari pembuangan mereka ke Babel, kebiasaan menyembah berhala itu lenyap sama sekali dari kehidupan orang Yehuda. Lukas Chandra berkata, mulai saat itu, meskipun orang Yahudi masih melakukan berbagai dosa yang lain, namun tidak pernah lagi melayani dan menyembah berhala. Sejak saat itu, tidak lagi ditemukan kecenderungan penyembahan berhala di dalam sejarah mereka. Akibat dari semuanya itu, mereka berubah secara total dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya itu saja, mereka juga mempunyai pemahaman yang baru akan hukum Taurat. Mereka mengalami perubahan sikap terhadap hukum Taurat. Mereka mengalami satu pemahaman tentang hukum Taurat yang baru. Hukum Taurat yang sekian lama disepelekan dan dilanggar, mereka justru memiliki makna baru yang dihormati sejak